hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan. Kami percaya karena Kau bertahta atas setiap kami umat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan Kau yang hadir di tempat ini membebaskan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Kami percaya nanti saat kami pulang berbeda dengan saat waktu tadi kami datang. Karena Kau yang mengubahkan setiap kami. Kau yang menjamah kami pribadi Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Surgawi, saat ini kami percaya Tuhan Kau yang beracara penuh Roh Kudus, pengurapan-Mu mengajar kami. Memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya. Kami siap dan kami sambut Engkau, kami sambut firman-Mu. Hanya bagi Tuhan saja segala pujian, hormat, syukur kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, umat yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, baik saudara bisa kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Terus berkati, baik saudara berlimpah-limpah. Silakan duduk baik saudara. Thank you very much. Imam musik, thank you. Ya, baik saudara. Shalom. Semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Puji tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Senang sekali baik saudara kembali boleh mulai di tempat ini. Mungkin ada yang belum pernah ketemu juga ya, nama saya Timotius Sujono. Puji Tuhan, sehari-hari saya melayani Tuhan sepenuh waktu mengembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan pada saya di kota Garut. Baik saudara ya, di kota Garut. Saya aslinya orang Bandung, cuman tahun 2012 almarhum Bapak Pendeta David Cakra Wisaksana mengutus saya untuk pindah. Tadinya saya di Bandung, baik saudara mungkin ada yang ikutan kom dulu, saya Kadep Kom Merayan 2. Tapi saya dipindah untuk mengembalakan umat Tuhan yang ada di Garut. Karena gembala sebelumnya berpulang ya, Bapak Stefanus Waroko almarhum. Dan puji Tuhan saya sekarang dengan istri saya, kami dikaruniai 2 orang anak. Istri saya seorang dokter umum, puji Tuhan, jadi istri saya melayani bagian kesehatan jasmani, saya rohani. Jadi biar sehat jasmani rohani ya, puji Tuhan. Semua anugerah Tuhan, puji Tuhan. Ya saudara, langsung saja kita masuk bagian firman Tuhan, bisa mohon tampilkan. Jadi saudara, seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2025 dicanangkan oleh Gembala Mina kita, pesan Tuhan buat setiap kita bahwa tahun 2025 kita masuk dalam tahun penuaian. Bisa sama-sama katakan tahun penuaian. Tahun penuaian baik saudara, kita harus mengerti bahwa penuaian ini bagian Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kalau bisa terjadi penuaian itu anugerah Tuhan. Tapi ada bagian kita juga, gitu ya. Bagian kita juga nabur, amin ya. Nabur ya. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan roti ya untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benar ya, pesan firman Tuhan dan surat Korintus demikian. Dan saya percaya buat baik saudara, kalau kita masuk, kita ikut ambil bagian dalam masa penuaian ini, kita harus mengerti. Penuaian ini terjadi dalam berbagai bidang. Banyak orang menyangka penuaian itu hanya di sektor ekonomi saja. Ada yang sektor rohani, jiwa-jiwa saja. Tapi saya melihat dari satu sudut pandang yang berbeda. Kita melihat sama-sama. Next, ada satu ayat firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama baca. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sudah tampilkan. Sama-sama kita membaca semuanya 3, 2, 1. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan, amin. Engkau dan sisi rumahmu, berbicara mengenai sisi keluarga. Saya nggak tahu baik saudara, entah mungkin baik saudara di antara kita ada yang anggota keluarganya mungkin belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau bahkan mungkin belum kenal Tuhan. Tapi saya percaya tahun penuaian 2025 pesan firman Tuhan ini sangat kuat. Di sini waktu itu konteksnya, kisahnya waktu itu Rasul Paulus itu di penjara. Dan tiba-tiba ya mereka memuji, Paulus Barnabas memuji menyembah Tuhan gitu, demikian gempa terjadi goncangan. Mungkin juga bagi saudara hari ini banyak yang digoncang. Nggak cuma pribadi, bisnis, usaha, mungkin juga keluarga-keluarga yang digoncang. Tapi tujuannya dikatakan Tuhan mau kerjakan karya keselamatan. Amin. Atas keluarga kita. Mungkin ada orang tua yang belum diselamatkan. Atau mungkin anak. Atau mungkin pasangan.
Atau mungkin saudara, kakak atau adik demikian, ada yang belum diselamatkan. Baik saudara, pesan firman Tuhan ini. Ya, dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, pribadi kita. Tapi belum selesai, dikatakan koma engkau dan seisi rumahmu. Berbicara mengenai seisi keluarga kita. Setuju, percaya, mengerti, katakan amin. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau lihat sama-sama lebih dalam lagi. Dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Sisi keluarga kita. Ini Tuhan, saya percaya. Ini karya Tuhan. Tapi kita lihat sama-sama, ada bagian kita juga ya. Kita mau lihat sama-sama. Saya mau ajak saudara, ada 3 hal yang saya mau ajak kita lihat sama-sama. Yang pertama di sini ada satu bagian firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan demikian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang, saya kasih highlight di sini, yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Dalam bahasa Inggris dipakai not just happy but blessed. Diberkatilah engkau. Ya, bukan sekedar bahagia tapi diberkati. Bisa katakan sama-sama diberkati. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah, dikatakan. Berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Diberkati, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Diberkati. Dikatakan ayat 4, penutupnya dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kembali sekali lagi dikatakan demikian. 2 kali disebutkan. Di ayat yang pertama dan ayat yang keempat disebutkan orang yang takut akan Tuhan. Sudah banyak saudara di tempatnya yang sungguh percaya mengerti, kita sadari, kita sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, janji sama Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan, aku mau belajar jadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, janji sama Tuhan, bukan sama pendeta ya. Janji sama Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Itu penting. Kalau jadi orang yang takut akan Tuhan dan ini semua akan terjadi. Next kita lihat sama-sama. Orang yang takut akan Tuhan, bagian pertama. Orang yang takut akan Tuhan itu berkatnya beda. Dikatakan di sini keluarga, bahkan sisi keluarganya dikatakan ya diberkati akan Tuhan akan diberkati secara apa? Penghidupannya dikatakan tadi di ayat yang kedua, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pekerjaan diberkati, bisnis usaha, penghidupan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati. Ya. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang diperbuat tangan kita, Tuhan buat berhasil. Amin. Nah inilah saya percaya inilah berkat dari takut akan Tuhan. Selanjutnya istri dan anak diberkati. Tapi kuncinya, ayo jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dan ya, masa depan itu sungguh ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Mungkin bagi saudara, kasih Tuhan, hari-hari ini banyak bilang bisnis susah, ekonomi sulit. Ya, bagi saudara tahu kayak kereta api zaman dulu ya. Tahu ya, sepur, kereta api uap zaman dulu, suaranya gimana? Kalau ditanya gimana keadaannya, kayak kereta api zaman dulu. Suaranya gimana? Susah. Ditanya, susah apa? Duit. Nah, kayak kereta api zaman dulu gitu, susah duit gitu. Saya mau bicara sama saudara, dalam Tuhan ada yang mustahil. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, nasihat. Tuhan sanggup ubahkan apapun juga semudah membalik telapak tangan. Kalau Tuhan berkenan. Tapi start dari kita dulu, amin. Kita yang jadi pribadi takut akan Tuhan atau enggak? Jawab masing-masing. Udah belum jadi pribadi yang takut akan Tuhan? Menuju Pak, masih belajar? Oke, saya percaya saya pun masih harus banyak belajar. Setiap kita jangan pernah berhenti belajar. Terus takut akan Tuhan. Mau belajar sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara, dan ini saya percaya ini nggak bisa instan. Sekejap mata nggak bisa. Harus bertahap. Lewat satu proses. Entah melewat pergumulan, ya, entah lewat sakit penyakit mungkin, lewat masalah. Tapi Tuhan izinkan untuk kita jadi pribadi
yang takut akan Tuhan. Dan kita belajar untuk kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Bagi saudara yang bekerja mungkin ada yang tahu ya. Mungkin kalau kita punya atasan, kita harus hormat sama atasan kita, benar ya. Di sekuler dunia dimanapun kita hormat. Di rohani, pokoknya yang namanya atasan kalau Tuhan taruh di atas kita. Banyak orang yang oh Pak atasan saya nggak bener Pak, gitu ya. Selebih jago saya. Oke, mungkin lebih jago bawahan. Tapi kalau dipikir juga, kenapa Tuhan bikin kita jadi bawahan? Benar nggak? Yang enggak lebih jago dari kita malah jadi atasan kita. Saya percaya Tuhan punya maksud. Amin ya. Kita belajar. Saudara, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kalau kita bisa kenal firman Tuhan. Kita diajar, mengerti. Kadang-kadang bahkan sebagai umat Tuhan banyak yang protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan masalah pergumulan ini terjadi dalam kehidupanku? Istilahnya kayak gini mungkin, kalau saya jadi Tuhan, saya emang gak kayak gini. Gitu ya. Justru saya kasih tahu, makanya kamu gak jadi Tuhan. Ya. Makanya kamu gak jadi atasan. Baik saudara, buat setiap kita harus mengerti, Tuhan punya maksud rencana. Otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas segenap aspek kehidupan kita. Kalau kita sadari kita ada karena anugerah Tuhan semata. Banyak-banyak ucap syukur. Karena terlalu banyak orang bukan mengucap syukur. Dalam menghadapi masalah mungkin situasi kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Yang terjadi adalah ngomel-ngomel, bersungut-sungut, betul? Betul? Bahasa Sundanya, kuku lutus. Kuku lutus bahasa Sundanya. Ya. Waduh, ngomel-ngomel. Tapi kalau kita percaya Tuhan adalah otoritas tertinggi. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Saya percaya kita akan memiliki hati yang selalu bersyukur. Nggak cuma nyanyi doang, nyanyi gampang ya. Ku mau tetap bersyukur. Ada pujiannya gitu ya. Senantiasa bersyukur. Dilakukan nggak? Susah gampang bersyukur. Susah gampang bersyukur. Kalau dalam keadaan sulit mungkin susah ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan mampukan kita, Tuhan kasih kekuatan bagi kita, susah gampang? Pasti gampang. Pasti bisa. Putuskan, Tuhan saya mau ikut Engkau. Saya menurut, Tuhan mampukan saya. Dan saya percaya kita sadari otoritas tertinggi ada Tuhan. Kita belajar takut akan Tuhan. Dalam bagian lain firman Tuhan nanti bisa buka sendiri Keluaran 20 ayat 20. Apalinya gampang ya, Keluaran 20 ayat 20. Itu dikatakan supaya ngapain sih Tuhan kasih takut akan Tuhan? Supaya kita tidak berbuat dosa. Amin ya. Tujuannya supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kitanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sadari ada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Kita ini bukan pemilik kehidupan kita, tapi Tuhan yang punya kehidupan kita. Tuhan anugerahkan. Maka kita mau belajar takut akan Tuhan. Ini bagian pertama buat saudara ya, untuk penuaian dalam keluarga. Tahapan pertama dikatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Sisi keluarga diberkati. Takut akan Tuhan. Bisa katakan sama-sama takut akan Tuhan. Oke, ini bagian pertama. Bagian kedua kita lihat ada satu bagian firman Tuhan. Ya. Oke, oh ya. Nih, bagian kedua dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik saudara, ada beberapa lokasi di sini ya. Dikatakan yang pertama Yerusalem. Yerusalem ada sebuah kota. Selanjutnya ada seluruh Yudea. Yudea itu berbicara mengenai satu provinsi di mana Yerusalem berada. Ya kalau saudara lihat di bagian belakang Alkitab ada peta Alkitab ya. Alkitab pada zaman Perjanjian Baru ada Yudea, ada Samaria, demikian. Nah, Samaria itu berbeda provinsi. Waktu itu provinsi Yudea diisi oleh orang-orang Yahudi dan provinsi Samaria itu diisi oleh orang Samaria. Orang Yahudi tidak menganggap orang Samaria itu sama dengan mereka. Berbeda keyakinan, demikian gitulah. Dan selanjutnya sampai ke ujung bumi. Demikianlah bisa
ditafsirkan bahwa Yerusalem itu berbicara keluarga yang dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita, keluarga. Yudea itu sesama saudara seiman. Samaria itu berbeda keyakinan, berbeda iman. Selanjutnya ke ujung bumi artinya kemanapun dan dimanapun Tuhan utus saudara dan saya. Nah, menjadi saksi dimanapun, kemanapun, ini juga berbicara mengenai startnya itu dari Yerusalem. Bisa katakan sama-sama Yerusalem. Yerusalem itu berbicara mengenai keluarga, saudara. Keluarga yang paling dekat sama kita. Saudara, dari kita lahir, anugerah Tuhan kalau misalnya kita lahir dalam satu keluarga. Apalagi keluarga yang diberkati Tuhan, yang harmonis gitu ya. Itu satu anugerah, amin ya. Karena ada di luar sana orang yang lahir tanpa keluarga. Atau mungkin di keluarga tapi keluarganya nggak harmonis. Kalau saudara kita lahir dalam satu keluarga yang takut akan Tuhan, yang diberkati itu anugerah. Baik saudara, saya cerita dikit ya, baik saudara. Anugerah Tuhan saya lahir di keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan almarhum papa saya itu seorang majelis gereja ya, pelayanan, demikian mama saya juga. Saya bersama dengan koko saya ya, kami dibesarkan sekolah minggu, demikian ya ikutan semua. Pokoknya benar-benar diperlengkapi itu anugerah. Lebih saudara mungkin ada yang kurang lebih sama dan saya itu anugerah. Bisa katakan sama-sama anugerah. 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 Hargai anugerah karena ini karya Tuhan semata. Dan Tuhan mau kita menjadi saksi start di keluarga ini. Next kita lihat ini poin kedua. Menjadi saksi atas keluarga. Bisa katakan sama-sama menjadi saksi atas keluarga. Sekali katakan menjadi saksi atas keluarga. Kenapa juga Tuhan taruh kita di keluarga kita? Saya percaya Tuhan punya maksud. Pak, Tuhan salah naruh saya di keluarga ini. Keluarga saya semuanya nggak kenal Tuhan. Nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, cuma saya seorang diri. Tuhan salah taruh saya. Oh no, Tuhan nggak pernah salah. Justru Tuhan mau agar kita jadi saksi atas keluarga. Kita jadi berkat atas keluarga. Pak, Tuhan salah taruh saya di komplek perumahan. Saya punya rumah, satu komplek perumahan, cuman keluarga saya yang takut akan Tuhan. Tuhan salah taruh saya di kompleks perumahan ini. No, Tuhan nggak pernah salah. Justru Tuhan mau kita jadi saksi di situ. Pak, Tuhan salah taruh saya di bangsa yang mayoritas bukan Kristen mungkin kayak gitu. Oh no, Tuhan gak pernah salah. Justru Tuhan taruh untuk kita jadi saksi. Amin. Amin. Ya. Dalam bagian lain firman Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan ya. Berdoalah di kota, di tempat kamu ditempatkan. Ya. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing, saya percaya agar keluarga kita sejahtera, agar keluarga kita diberkati dengan adanya kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mungkin ada anggota keluarga yang sekali lagi saya katakan tadi yang orang tua atau anak atau saudara atau pasangan yang belum mengenal Tuhan, makanya saudara ditempatkan di situ untuk kita bisa bersaksi. Satu kesempatan emas. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah bersaksi, nggak pernah nggak pernah ngobrol demikian. Secara aktif memang memberitakan Kristus dan karyanya. Ini yang secara aktif itu demikian. Ya ngomong demikian. Tapi saya mau beritahu bagi saudara, ini semua nggak akan ada kekuatannya kalau secara pasif kita tidak lakukan. Yaitu melalui perbuatan baik kita sebagai orang beriman. Kita nggak bakalan bisa jadi saksi yang berdampak. Kalau perbuatan kita, tingkah laku kita itu tidak sesuai dengan perkataan kita. Benar ya? Nggak punya integritas. Bohong, gombal, demikian. Sudah tahu ya, kalau bisa seperti kayak orang, bisa sepasang kekasih gitu ya. Sepasang kekasih lagi, waduh lagi kasemaran. Yang cowok ngegombal, tahu ngegombal ya? Hujan badai kan akan ku tembus gitu ya. Samudra luas kan ku seberangi, demikian. Janjinya gitu, tapi gerimis,
baru gerimis udah janjian. Nggak jadi ya, datingnya nggak jadi. Loh kenapa? Motornya baru dicuci. Ya, gombal bilang hujan badai. Jangan sampai kita sama Tuhan Yesus kayak gitu juga. I love you Lord. Wah, luar biasa. Tapi nggak mau nurut sama perintah Tuhan. Menjadi saksi, nggak mau jadi saksi. Cuman mau enak sendiri saja. Bohong, gombal. Ayo, saya percaya Tuhan mampukan kita menjadi saksi. Start from our family. Start dari keluarga kita. Menjadi saksinya Tuhan. Amin. Amin. Yang mau katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya yang mau Tuhan mampukan. Ini bukan berbicara mengenai, aduh Pak saya gak mampu, gak sanggup. Bukan soal sanggup atau gak sanggup. Saya percaya soal mau atau gak mau. Kalau kita mau, Tuhan kasih kemampuan. Amin. Kalau dasarnya udah gak mau ya udah susah ya. Gitu ya, bilang aja gak mau gitu ya. Ayo, kalau malu menyaksikan Kristus. Ayat firman Tuhan berkata, ya, Tuhan Yesus juga malu mengakui di hadapan Allah. Ayo, jangan malu, saksikan Kristus. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku perbuatan kita, jadi sinkron dua-duanya. Atas keluarga, ya, bersaksi semuanya. Sampai ke ujung bumi dimanapun Tuhan taruh saudara dan saya. Poin ketiga, poin terakhir, next. Ya, kita lihat sama-sama, yaitu satu ayat dalam kitab Yosua 24 ayat 15 bagian B. Sama-sama kita baca, ya, 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Nah, di sini saya kasih gambar ya. Ada satu keluarga yang 3 generasi ya. Dari engkongnya yang pakai dasi gitu ya. Dari anak-anaknya sampai ada cucunya juga gitu ya. Seisi keluarga ibadah sama Tuhan. Saya paling senang bagi saudara kalau misalnya ada ya jemaat di GB Garut yang datang ke gereja itu udah paling pagi gitu ya. Paling pagi ya depan gereja, karena udah paling pagi mungkin nggak sempat sarapan, ibadah pertama nggak sempat sarapan, depan gereja itu ada apa lontong kari orang Padang ya, mereka sarapan di situ lontong kari nasi kuning demikian gitu ibadah ke gereja ya, anak-anak dari istri anak suami istri anak-anak semua ya kumpul semua ibadah, anak-anak kecil ibadah sekolah minggu. Saya senang ngelihat kayak gitu ya, mungkin besok ada di tempat ini yang kayak gitu juga ya. Ini saya mau kasih tahu, diberkatilah engkau. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Ingat ayat pertama tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Sisi keluarga. Saya percaya penuaian terjadi atas keluarga. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Dalam bahasa itu, we will serve the Lord. Kami akan melayani Tuhan. Sisi keluarga. Luar biasa. Diberkati bagi saudara. Next kita lihat sama-sama yang ketiga itu ini. Ibadah kepada Tuhan. Sisi keluarga. Tadi yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua jadi saksi atas keluarga. Yang ketiga ibadah kepada Tuhan. Inilah tahun penuaian. Harvest. The year of harvest. Merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua untuk selalu bawa anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Satu panggilan khususnya kepada para kepala rumah tangga. Pada para pria. Saya mau tanya pria yang udah keluarga bisa lambaikan tangan gini. Di sini semuanya, banyak juga ya, banyak juga ya. Saya mau kasih tahu tanggung jawab sebagai imam. Untuk bawa sisi keluarga sama Tuhan. Jangan terlambat. Kalau kita nggak ngomong mengenai firman Tuhan. Kalau kita nggak masukin firman Tuhan kepada keluarga kita. Maka dunia akan masuk. Cara pikir dunia itu akan masuk. Pola-pola dunia akan masuk kepada keluarga kita. Khususnya kepada anak-anak kita. Makanya tugas tanggung jawab. Khususnya para pria. Kalau prianya not available, wanitanya ibunya boleh. Ya, men, lead your family to church today. Pimpin sisi keluarga. Tanggung jawab. Sebagai imam job description seorang imam adalah membawa
umat mendekat sama Tuhan. Itulah job description seorang imam. Kepala keluarga, kaum bapak, job description-nya yang paling penting bawa sisi keluarga, ibadah, dekat sama Tuhan. Bangun mesbah keluarga di rumah tangga juga, itu sangat penting. Saudara, sangat penting, bangun mesbah keluarga. Banyak, saya melayani ini juga ya di Bandung. Saya bersama istri saya, karena istri saya adalah dokter umum, jadi melayani di bimbingan pranikah. Ada satu materi mengenai kehamilan dan keluarga berencana, ya 9 bulan dalam kandungan, itu bagian istri saya karena lebih kompeten ya. Kalau saya seringkali ngajar mengenai masalah konflik, masalah dasar rumah tangga Kristen, demikian pernikahan Kristen. Ada satu hal yang saya sering sampaikan. Berdasarkan survei, kenapa suami istri sulit untuk berdoa bersama, bareng-bareng bikin mesbah. Ternyata karena dari masa pacaran nggak pernah doa bareng. Makanya susah. Waktu ngajar bimbingan pranikah saya tekankan, biasakan doa bareng, jangan malu. Mungkin entah apa yang cowoknya, yang prianya, lalu yang wanitanya, biasakan. Karena berdasarkan survei ternyata kenapa suami istri susah berdoa, karena dari masa pacaran nggak pernah doa bareng. Doa masing-masing. Situ doa, sini juga doa sendiri. Gitu ya. Waktu makan doa masing-masing. No, biasakan doa. Puji Tuhan saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya biasakan. Mesbah keluarga, anak-anak saya udah biasa berdoa demikian. Ya. Ini saya dapatkan karena dari orang tua saya. Orang tua saya udah ngasih contoh. Dulunya kayak gitu. Dan terbukti anugerah Tuhan. Men, lead your family to church today. Yang mau katakan amin. Yang amin wanitanya. Yang prianya juga amin ya. Prianya. Itu tugas tanggung jawab. Dan sisi keluarga dimenangkan. Sisi keluarga dituai. Next, terakhir ini adalah tahun penuaian bagi keluarga. Sekali lagi, miliki takut akan Tuhan. Diberkati. Menjadi saksi atas keluarga. Ibadah sama Tuhan. 3 hal ini yang saya sampaikan. Penuaian dalam keluarga bagian Tuhan. Tapi tugas tanggung jawab kita ini. Lakukan ini, bagian kita. Ya, kita bersama-sama belajar takut akan Tuhan, menjadi saksi atas keluarga kita secara aktif, secara pasif demikian, dan ibadah, khususnya bangun mesbah di keluarga. Dan juga ajak lead your family to church today. Ya, hari-hari ini jangan sampai lalai. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati berlimpah-limpah. Jangan sampai kita nanti masuk surga ada anggota keluarga kita yang nggak masuk surga. Ya, sedih banget ya. Ayo sama-sama bawa keluarga mendekat sama Tuhan, jadi contoh, jadi saksi, takut akan Tuhan. Dan sisi keluarga, engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang saudara kita sama-sama berdiri. Kita mau belajar melekat sama Tuhan senantiasa, melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kita. Pejamkan mata kita datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami senantiasa takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan mampukan kami untuk senantiasa menjadi saksi atas keluarga kami dan kami beribadah kepadamu senantiasa. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita angkat kedua belah tangan kita. Hamba berdoa saat ini Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan jamah. Kami percaya sesuai firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Keselamatan tercurah atas kami, bahkan atas sisi keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkati sisi keluarga berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerah. Terima anugerah Tuhan. Keselamatan, berkat, perkenanan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus.